Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mu'arifatul Zahro dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat video tentang bagaimana apa saja strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yaitu strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugup atau grogi itu diartikan sebagai kondisi di mana seseorang itu berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang dipikirkan, ada yang ditakutkan, gagap, tidak tenang, dan berbagai macam hal lain. Ini disebabkan karena pikiran ada indikasi sehingga seseorang berpikir jauh di luar ekspektasi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ketika kita akan berbicara di depan masyarakat umum, kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh. Apakah berhasil? Kalau seandainya saya salah gimana ya? Kalau saya seperti ini gimana ya? Seperti itu. Nah, sehingga banyak sekali kekhawatiran atau ketakutan yang kita pikirkan. Sebenarnya, semua itu menyebabkan diri kita ini tidak tenang dan tidak nyaman. Maka, kondisi inilah yang membuat seseorang untuk dituntut lebih rileks atau memikirkan apa solusi atau kondisi yang tepat, apa yang harus kita lakukan supaya ketakutan atau kekhawatiran kita ini, rasa gugup, tidak merusak semua hal yang seharusnya menjadi milik kita. Kenapa seseorang itu bisa gugup, grogi, dan bisa merusak semuanya yang seharusnya menjadi milik kita? Seharusnya kita bisa tampil lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, dan ada kondisi di mana terjadi argumentasi antara kita dengan para audiens agar lebih santai. Tetapi justru rusak hanya gara-gara ketakutan atau kekhawatiran kita tadi. Selanjutnya, alasan mengapa seseorang itu bisa grogi atau gugup? Yang pertama yaitu karena tidak menguasai materi. Artinya, seseorang sudah terbiasa menghafal atau membaca sehingga tidak tahu mau dimulai dari mana, atau ketika kita berbicara sudah terbiasa dengan kondisi yang diatur oleh kondisi di mana sesuatu itu harus dimulai A sampai Z. Sehingga jika terjadi sesuatu, maka otak kita ini bisa ngeblank atau ngehang dengan sendirinya. Dan yang paling tidak diperbolehkan dalam public speaking adalah berbicara di depan umum. Justru malah seorang public speaker tidak boleh diatur oleh konteks apapun. Dia sangat bebas harus berbicara mulai dari mana sampai mana ia berbicara itu sesuka hatinya. Sehingga agar terlihat lebih rileks, lebih tenang, dan yang paling penting bahwa kehadiran kita ini ditunggu oleh banyak orang. Yang kedua yaitu karena jam terbangnya. Orang yang sudah terbiasa menjadi biasa. Orang yang sering berbicara, maka dia akan semakin sering untuk berbicara.
Semakin tahu titik persoalannya di mana dan dia akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Tetapi orang yang pertama kali, yang kedua kali, dan hanya beberapa kali, pasti ketakutan atau kekhawatiran itu akan muncul. Selanjutnya, jika alasan gugup atau takutnya seseorang dalam berbicara di depan publik ada dua hal, maka juga ada beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu mempunyai jam terbang. Yang kedua yaitu grogi. Grogi karena tidak menguasai materi, tidak menguasai keadaan, dan menguasai tempat. Maka, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita sebagai public speaker, kita harus bisa menguasai materi. Sehingga, jika kita sudah menguasai materi, kita bisa melakukan banyak hal, berbagai eksekusi terkait dengan apa yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan, minimal yaitu 5W tambah 1H. H itu berarti how atau bagaimana, dan 5W yaitu what, who, why, when, dan where. Dan akan lebih menyenangkan lagi jika kita berbicara memulai dari why. Kenapa? Karena untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan di awal dan kemudian akan kita jawab bersama. Atau latihannya adalah kelima-lima ini bisa kita kondisikan untuk kita mulai dengan acak. Misalnya, kita berbicara tentang bagaimana efektivitas komunikasi itu bisa terjadi. Bisa kita mulai dari what. What apa? Apa yang menyebabkan seorang bisa efektif dalam berkomunikasi? Maka kita bisa menjelaskan semuanya. Tetapi, jika kita sedang berbicara namun kita lupa apa yang kita sampaikan, bisa kita tarik how tadi, yaitu bagaimana. Lalu bagaimana? Gini, oke semuanya. Lalu bagaimana seseorang itu bisa melakukan agar komunikasi yang kita lakukan itu dengan seseorang itu bisa efektif? Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Inilah yang membuat semakin banyak latihan, maka akan semakin banyak improvisasi kita untuk melakukan banyak hal. Jadi, ketika suatu improvisasi itu sudah muncul menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita, kita tidak lagi memikirkan seandainya kekhawatiran ini terjadi, itu terjadi, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat seseorang takut dan khawatir dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi faktor eksternal yang lainnya yang dapat merusak citra dan penampilan kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu selain penguasaan materi, kita juga harus menguasai keadaan atau situasi. Maka wajib bagi seorang public speaker atau public speaking untuk hadir beberapa saat sebelum, atau malah lebih baik datang sebelum para audiens datang. Untuk memastikan peralatan, keadaan, kondisi atau kondisi dalam ruangan, semuanya itu harus kita kondisikan, dan perlu juga kita diskusikan dengan panitia acara. Siapa saja para audiensnya, kenapa mereka, apa saja yang diperlukan, dan banyak lagi yang masih dilakukan. Kesalahan dari banyak orang ketika akan berbicara di depan publik adalah dia datang seakan-akan dia menjadi tamu, datang di akhir atau datang pada saat-saat dia akan berbicara.
Dan pada saat seperti itulah sebenarnya hal yang paling merugikan adalah adrenalin kita ini bergerak tidak stabil. Tapi kalau kita datang lebih awal, kita bisa jaga dan semuanya akan terasa lebih rileks. Yang keempat yaitu meyakinkan diri bahwa saya ini akan menjadi perhatian banyak orang, bahwa saya akan tampil lebih maksimal dan saya sudah menguasai materi saya. Itu semua sudah menjadi keharusan. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kadangkala kondisi ini, kemampuan kita untuk mempengaruhi pikiran kita justru kadang-kadang bisa merusak pikiran kita. Tetapi simpel saja. Tidak satupun manusia yang mati berbicara di depan umum. Jadi, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Yang penting adalah kita sudah bisa menguasai materi. Selanjutnya, kita bisa melakukan tarik nafas. Tarik nafas yang dalam. Olahraga. Olahraga ini maksudnya adalah kita bisa meregangkan tangan, kaki, dan lain-lain agar kita lebih rileks ketika akan tampil nanti. Selanjutnya, kita bisa melakukan latihan sebelum tampil. Kita bisa melakukannya di depan kaca atau bisa kita lakukan di depan teman-teman kita. Contohnya seperti micro teaching, yaitu untuk mereka bisa melihat, merasakan, dan langsung memberikan pendapat terhadap berbagai persoalan yang mungkin dilihat ketika kita akan berbicara nantinya. Sehingga kita bisa melakukan atau mengantisipasi banyak hal sebelum kita betul-betul tampil di depan publik. Yang keenam yaitu mengenali dan memahami para audiens. Setiap audiens itu berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka cara kita untuk menyampaikan sesuatu atau cara bertingkah, berperilaku, termasuk etika, itu tidak sama. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya terhadap suatu kondisi masing-masing. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan alat bantu. Alat bantu yang paling sederhana adalah infocus atau PowerPoint yang kita buat. Maka kita bisa membuatnya semenarik yang kita bisa untuk memudahkan para audiens untuk memahami materi yang kita sampaikan. Tetapi jangan terlalu monoton dengan PowerPoint yang kita sampaikan. Maka nanti akan terkesan bahwa kita ini hanya membaca materi yang kita sampaikan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini dipandang oleh banyak oleh para audiens. Yang kedelapan yaitu positive thinking. Positive thinking, menanamkan positive thinking itu penting. Kita harus berpikir bahwa para audiens kita ini orang baik, bahwa kita mampu dan berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan percaya bahwa komunikasi nantinya yang akan terjadi akan berjalan dengan lancar dan akan berjalan dengan mulus. Nah, maka kita sudah menguasai materi dan kita sudah kenal dengan mereka, maka kita akan menyampaikannya dengan baik. Jadi, dalam positive thinking ini kita harus membangun nilai-nilai positive thinking. Jangan sampai nilai-nilai negatif itu muncul dalam pikiran kita. Nah, itulah tadi strategi dalam menghadapi cemas, gugup, takut, dan lain-lain dalam public speaking. Dan masih banyak lagi tips-tips untuk mengatasi grogi dan rasa takut ini. Semuanya itu tergantung pada pengalaman para public speaker yang sudah melakukan public speaking di depan umum. Baiklah, itulah penjelasan dari saya, hasil analisis saya tentang strategi
menghadapi cemas, grogi, takut, dan lain-lain sebagainya dalam menghadapi public speaking. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.